Halo great people, kembali bertemu dengan gua John Christopher di channel Fugol Coffee Roaster. Gue mau sharing resep UFO V3 dengan switch base yang akhir-akhir ini gue sering gunakan di kompetisi gua regional, kompetisi Gabriel di BBRC, kompetisi NAS bahkan di WBRC Brussels kemarin. Dan di resep ini gue pengen menggabungkan dua metode ekstraksi yang berbeda, yaitu metode perkolasi dan immersion. Nah, di video ini gue akan jelasin mulai dari equipment, parameter, sampai proses brewingnya, dan apa tujuan dari masing-masing tahap. UFO V3 ditambah dengan Hario switch base-nya. Nah, UFO V3 punya sudut 80 derajat. Jadi bentuk ini akan menghasilkan coffee bed yang lebih lebar, sehingga membantu ekstraksi jadi lebih merata. Kemudian gue juga pakai Hario switch base karena resep ini menggabungkan dua metode ekstraksi yang berbeda, yaitu perkolasi dan immersion. Oke? Nah, kemudian digabungin UFO V3 plus switch base. Oke? Kalau great people beli UFO V3, biasanya dia akan datang langsung dengan paper filternya. Nah, paper filternya khusus. Jadi paper filternya bentuknya juga udah UFO. Atau great people bisa juga beli paper filter high flux, which is gue pakai high flux. Dan paper high flux sendiri, great people harus beli secara terpisah. Jadi kemarin kita sempat dikirimin high flux oleh Oma Coffee Brewers di Jakarta. Dan great people kalau mungkin mau cari dari Tokopedia, great people bisa dapetin paper high flux ini. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya kita mau pakai paper filter high flux, gimana cara ngelipatnya? Cara ngelipatnya gampang. Kita tinggal ikutin pola lipat yang diberikan sama high flux. Kan pola awalnya seperti ini nih. Jadi digabungin dulu. Setelah itu, great people tinggal ngikutin dari paper UFO. Ini paper UFO, great people tinggal tempelin. Terus great people tinggal lipat kayak gini. Nah, jadilah dia bentuknya kayak paper filter UFO. Jadi tinggal dipasang. Tuh, langsung masuk kan? Oke, nah ini adalah opsi paper filter yang great people mau pakai. Tapi yang kemarin gue pakai di kompetisi, gue selalu pakai paper filter high flux. Dripper udah siap, paper filter udah siap. Sekarang kita akan masuk ke resep seduh yang gue pakai di kompetisi. Resep seduh yang akan kita gunakan hari ini adalah 15 gram kopi. Terus grind size yang kita pakai adalah sekitar 700 micron. Pas kompetisi kita pakai grindernya Lagom 01 dan kita pakai size-nya 7, tapi kalau great people pengen pakai grinder sendiri nggak apa-apa, tapi grindernya grind size yang great people bisa pakai ya ukurannya medium, jadi coarse to medium atau medium dari sekitar 700 micron. Oke, total air yang akan gue gunakan sebanyak 200 gram. Jadi kopinya 15 gram, kopinya 200 gram. Dan biasanya air yang selalu gue pakai itu range-nya 40 sampai 50 ppm. Nah, great people bisa pakai aqua coat, great people bisa pakai TPW water dari Bang Hendra, great people bisa pakai airnya misal pakai Cornflux dari Apex, terserah great people. Yang penting range-nya 40 sampai 50 ppm. Itu biasanya yang kita pakai. Dan suhunya range-nya 90 sampai 92 derajat Celcius. Oke, sekarang kita akan coba seduh kopinya, dan tentunya kita akan coba seduh dengan resep ini menggunakan kopi dari Fugol Coffee Roaster. Kopi kita hari ini adalah, jawab benar. Kopi kita hari ini adalah Puntang Lini Es Natural. Puntang Lini Es Natural sendiri, ya of course namanya Puntang, asalnya dari Puntang. Varietasnya adalah varietas Lini Es. Oke, dan prosesnya natural, diproduksi oleh Mang Irwansyah dari Sultani Coffee Estate. Dan gue cukup suka dengan kopi ini karena kopi ini benar-benar aromatik, high sweetness. Tasting notes-nya ada grapefruit, pineapple, dan orange. Benar-benar bright banget. Gambarnya kenapa anak-anak main basket tuh, Bang? Kalau great people yang sering beli kopi Puntang dari Fugol, great people pasti tahu kalau edisi dari desain Puntang itu selalu gambarnya anak kecil, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada anak-anak. Nah, kenapa? Karena gue pengen waktu itu desainnya Puntang tuh kayak satu keluarga gitu. Jadi ada anaknya, ada bapaknya. Nah, ini anak-anaknya lagi main basket aja di Puntang ceritanya. Jadi di sana gue buat kayak gitu. Nah, sekarang kita akan coba seduh Puntang Lini Es dengan menggunakan resep dari UFO style gue. Kopi udah masuk 15 gram. Oke, jadi yang pertama kita akan melakukan perkolasi sebanyak 100 gram atau 100 mili. Kenapa nggak 50, 40, 30, 20? Karena gue merasa di 100 gue bisa mendapatkan sweetness yang oke, dan acidity gua nggak terlalu tinggi. Nah, biasanya kan orang pakai rasio 1:2, 1:3 untuk blooming. Tapi gua pakai rasionya agak panjang. Kenapa? Gua pengen dapat sweetness yang lebih oke tanpa mendapatkan
acidity yang biasanya terlalu jebret. Jadi gue suka acidity yang bright, oke. Tapi kalau acidity-nya over, efeknya bisa dry. Jadi kita pengen supaya acidity-nya nggak terlalu nonjok. Oleh karena itu gue pakai bloomingnya 100. Nah sekarang kita bloomingnya 100. Dan ini perkolasi teman-teman ya, dibuka. Gua diamin selama 1 menit. Nah, kenapa pertanyaannya kenapa nggak 30 detik? Kenapa nggak 40 detik? Kenapa nggak 50? Kenapa mesti 1 menit? Karena gue merasa dengan jumlah air yang lebih banyak, dengan waktu blooming yang lebih panjang, akan bisa memberikan blooming yang paling maksimal. Blooming paling ultimate lah. Jadi, tidak ada celah atau tidak ada waktu di mana si karbon dioksida ini benar-benar tidak terlepaskan. Karena nanti kita akan tembak di immersion. Nah, perkolasi gue akan diamkan tadi 100 gram 1 menit. Di detik 50, biasanya gue akan tutup switchnya. Dan di waktu 1 menit pas, gue akan start pouring lagi 100 gram sampai total airnya 200 gram. Nah, sekarang immersion. Kita akan tuangkan sampai 200. Pertanyaannya lagi, kenapa harus immersionnya 100 gram? Karena gue merasakan kalau misalnya gue pakai total air yang lebih panjang, biasanya secara strength dia akan lebih rendah. Dengan strength yang lebih rendah, biasanya gue akan merasakan mouthfeel yang terlalu tipis. Jadi gue udah coba resep ini puluhan kali, ratusan kali. Gue selalu mendapatkan, oh ternyata dengan gue ngelok 100 gram, perkolasi imersi yang gue butuh untuk lakukan adjustment ketika gue mau merubah resep ini ternyata hanya grind size. Gue nggak perlu merubah apapun sama sekali, hanya grind size yang gue adjust. Nah pertanyaannya, patokan grind size itu berdasarkan apa? Nah patokan grind size akan berdasarkan target TDS yang Great People pengen. Contoh, Great People suka kopi yang jebret, dan Great People tetap mau pakai resep ini. Caranya, Great People pakai grind size yang lebih halus. Tapi nanti kalau grind size yang lebih halus, flow rate-nya lebih lama dong? Enggak. Kenapa? Karena brew bed-nya lebar dan kita pakai paper filter high flux. Jadi flow rate-nya tetap cepat. Bahkan sekarang ini cepet banget. Gue buka 5 detik langsung kering. Kenapa? Karena paper filternya high flux dan permukaan bednya lebar. Terus kalau misalnya Great People pengen dapat TDS yang lebih rendah, misalnya TDS-nya, gue gak suka minum kopi yang terlalu tebel, gue pengen minum kopi yang tipis-tipis. Great People tinggal kasarin. Misalnya tadi ukuran size-nya 700, Great People tinggal ubah, mungkin size-nya jadi 1000, jadi 900, Great People tinggal kasarin. Jadi dengan resep ini, Great People nggak perlu merubah apapun selain grind size. Jadi simple banget. Terlihat simple banget, ya R&D-nya panjang banget. Dan emang ini adalah resep yang gue pakai untuk kompetisi. Sehingga resep ini bisa diaplikasikan oleh semua orang yang ada di luar sana kalau Great People punya UFO. Bahkan resep ini Great People bisa pakai di Hario Switch kalau Great People nggak punya UFO. Nah, sekarang kopinya udah kelar. Terus kita akan coba. Hal pertama nomor 1 yang gue paling suka dari resep ini adalah mouthfeel. Gue selalu mendapat mouthfeel yang benar-benar smooth, dan mouthfeel-nya itu smooth dan round. Oke, ini efek dari blooming yang panjang dan imersi di tahap kedua. Kalau misalnya dua-duanya hanya perkolasi, waktu yang diberikan kepada coffee bed untuk mengekstraksi si partikelnya itu terlalu sedikit, karena perkolasi dia akan cepat kering, 2 kali tuangan jadinya. Dengan waktu brew time yang terlalu cepat akan mengakibatkan teksturnya, mouthfeel-nya juga akan jadi lebih tipis. Nah, dengan blooming yang panjang, sweetness-nya oke, plus ditambah immersion di tahap kedua sampai 1 menit, itu memberikan mouthfeel yang kayak gini. Nah, Great People kalau nggak punya UFO, it's okay. Great People bisa coba seduh pakai switch dan aplikasikan resep yang sama, dan hasilnya harusnya seperti ini. Yang kedua, dengan resep seduh ini, Great People akan mendapatkan acidity dan sweetness yang nggak separate, nggak pecah gitu. Biasa ada seduhan yang sweetness, acidity. Kalau acidity-nya bright banget, sweetness-nya biasa aja. Kalau sweetness-nya oke banget, acidity-nya biasa aja. Nah, gue merasakan selalu dengan teknik seduh ini, acidity dan sweetness selalu stabil. Dia selalu bersatu, sambung menyambung menjadi satu. Oke, mouthfeel, acidity dan sweetness yang balance, dan transisi ketika suhunya panas, anget dan dingin itu nggak terlalu jomplang. Biasa ada seduhan-seduhan yang panasnya oke banget nih, angetnya biasa aja. Angetnya oke banget nih, dinginnya nggak enak. Nah, dengan resep seduh ini, mau panas, mau anget, mau dingin, itu selalu stabil.
Bill. Kalau great people penasaran, great people bisa langsung coba resep seduh ini. Dan resep seduh ini bahkan bisa direplikasi oleh semua orang karena benar-benar perkolasi 1 menit 100 gram, imersi 100 gram 1 menit, dan great people bisa aplikasikan ini kalau great people nyeduh di rumah atau great people kerjanya sebagai barista. Dan kalau lagi hektik, lagi rame, great people tinggal pakai resep ini pasti oke. Apa buktinya resep ini oke? Ya, kita kemarin dapat hasil yang baik, kita peringkat 1 di Surabaya. Dan kemudian Nas juga pakai resep ini di WBRC Brussels juga oke gitu. Jadi oke lah, not bad. Oke, great people. Nah, great people, jika great people ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika great people udah pernah coba juga resep ini, tolong tulis di kolom komentar. Dan jika great people belum pernah coba kopi dari Fugol atau bahkan Puntang, great people mesti ngapain? Mesti ngapain? Cek Tokopedia, cek Shopee, shop Tokopedia kita, blibli.com, website semua great people cek. Ada Puntang Linies, oke? Dan jangan lupa like dan subscribe, oke? Terima kasih great people, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.